Lagi rame-rame di sosial media, semua pemain lokal itu posting soal ini. Menurut kalian seperti apa? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Oke, selamat datang di channelnya National Journal. Terima kasih yang setia dan sering nonton konten-konten gua. Ah, ini adalah sebuah konten yang dimana sebenarnya gue udah bosen ya, beberapa kali gue ngebahas soal bagaimana kita menaikkan kualitas liga, bagaimana kita untuk membentuk mentalitas pemain-pemain kita gitu supaya jauh lebih baik lagi gitu kan. Banyak lah, kalian bisa tonton di konten-konten gue sebelumnya. Dan disclaimer juga, gue bukan ahli sepak bola, gue bukan pakar sepak bola gitu ya. Gua hanya ingin beropini aja, gua hanya ingin men-share asumsi gua aja gitu. Kalian boleh setuju atau nggak setuju gitu, tapi kalaupun memang dalam pendapat ini kalian satu frame dengan gua, ya gue bersyukur. Tapi kalau kalian memang nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Karena gua sering membahas tentang kualitas liga gitu ya, gua sering membahas tentang pemain-pemain lokal Indonesia, bagaimana meningkatkan mentalitas, intensitas, dan visi bermain dan segala macamnya lah. Kalian bisa cek dan tonton di konten-konten gue sebelumnya. Gue kaget dengan posting yang rame sekarang gitu. Pemain-pemain lokal rame-rame untuk memposting hal-hal yang menurut gue, ya gue gatel gitu harus ngebahas. Gue kepancing aja gitu kayak, wah ini enggak nih, gue harus bahas nih gitu loh. Gue nggak tahu hashtag ini munculnya dari mana. At least yang pertama kali kalau nggak salah posting itu adalah Alfreandra Dewangga kalau nggak salah. Sampai dia bikin statement di reels Instagramnya gitu kan, ya nanti mereka akan mencoba membahas gitu dan lain segala macam. Intinya yang gua tangkap maksud dari hashtag dan postingan tersebut adalah mereka kayaknya nggak sepakat dengan kuota asing yang ditambah 6+2 gitu loh. Karena ini yang selama ini jadi rencana PT LIB dan juga PSSI untuk season Liga 1 ke depan gitu loh. Selain VAR ya. Gue jadi aneh gitu. Ini ada apa dengan pemain-pemain lokal sampai rame-rame untuk membahas hal ini gitu. Ya gue agak kesel aja, agak gedek juga karena menurut gue hal ini tuh nggak penting gitu. Jawabannya cuma satu. Kenapa kalian itu nggak mau bersaing atau apa? Karena bagi gua pribadi gitu loh, mau kuota pemain asing berapapun ya, harusnya mereka bisa bersaing, mereka bisa kompetitif terhadap bagaimana dia bisa mendapatkan posisi di starting line up klubnya gitu loh. Bener nggak sih? Karena ini sebenarnya nggak jadi masalah bagi gua pribadi ya. Contoh aja, gua fans Persib Bandung ya, kalian tahu sendiri lah di konten-konten sebelumnya juga gue juga live streaming berapa kali tentang pertandingan Persib Bandung. Gue seneng sama klub Persib Bandung. Ya jelas lah, gue dari kecil hidup lahir sampai berkeluarga di Bandung, ya otomatis gue suka sama Persib Bandung. Kita ambil contoh satu dari klub kesukaan gue, Persib Bandung. Gimana waktu pada saat musim kemarin Rezaldi itu didatangkan oleh Luis Milla dari Persija ke Persib. At least itu adalah klub yang selama ini berseteru ya sampai memakan korban lah, kasarnya begitulah. Saking memang rivalitasnya begitu keras gitu ya. Rezaldi di tempatnya di Persija itu underperform, alias dia nggak dapat tempat karena mungkin cedera juga dan nggak dapat kepercayaan dari Thomas Doll gitu kan. Akhirnya direkrut oleh Persib Bandung, klub rivalnya gitu loh. Dan kita tahu sendiri kan Rezaldi gimana gitu kan di mata Bobotoh pada saat itu. Tapi yang gue jadi salut adalah pada akhirnya Rezaldi bisa membuktikan dia menggeser seorang Daisuke Sato, alias itu pemain asingnya Persib Bandung. Pemain asingnya Persib Bandung yang selama itu lagi top performnya juga gitu loh.
At least apa? Berarti kan sebenarnya nggak ada masalah tentang persaingan. Akhirnya Rezaldi bisa menggeser, Daisuke itu nggak diperpanjang kontraknya, ya kan? Pada akhirnya Rezaldi bisa membawa juara. Walaupun ya gue tahu sih Rezaldi juga ikut-ikutan posting tentang hal ini. Ya makanya gue aneh juga. Harusnya Rezaldi nggak usah lah posting kayak gitu. Dia juga bisa membuktikan dia bisa menggeser Daisuke Sato kan. Berarti apa? Berarti pemain lokal kita sebenarnya punya kualitas, punya skill. Tapi kenapa membuat postingan atau hashtag yang seperti itu yang merasa dirinya mereka kurang percaya diri? Itu kan yang kita lihat sama ini. Ada apa gitu loh. Makanya gue selalu mengkritik dari awal bahwa pemain-pemain lokal itu terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Gajinya besar, bonusnya besar, ya kan? Dan harusnya mereka itu bisa berpikir, kalau memang mereka memang bisa membuktikan diri, oke gaji gede nggak masalah, kontrak gede nggak jadi masalah, bonus gede nggak jadi masalah. Harusnya bisa membuktikan diri dengan cara apa? Yuk naikin kualitas sepak bola Indonesia. Tapi kok malah bikin hashtag seperti ini yang gue nggak ngerti. Gue kasih contoh lagi. Contoh misalnya Febri Haryadi, ya pemain Persib Bandung, dengan Kang In Lee. Kalian tahu sendiri Kang In Lee itu adalah pemain Korea, ya Korea Selatan yang sekarang main di PSG. Kalian bisa buka datanya, cek di transfer market, ya. Pada tahun 2017, harga Kang In Lee itu lebih murah dibanding seorang Febri Haryadi. Kalau nggak salah Kang In Lee itu cuma 1,4 miliar, sedangkan Febri Haryadi itu udah di atas 3 miliar ke atas. Itu tahun 2017. Sekarang tahun 2024, harga Kang In Lee itu udah di atas 400 miliar. Dan bermain reguler juga di PSG. Sedangkan Febri Haryadi harganya segitu-segitu aja. Bahkan penurunan. Beberapa musim Febri Haryadi gak bermain reguler juga di Persib. Tapi setahu gua Febri Haryadi gajinya lebih gede daripada saat Kang In Lee itu masih harga segitu gitu loh. Berarti apa? Mereka punya skill, mereka punya kemampuan, tapi mereka tidak bisa meningkatkan top performance mereka. Itu yang jadi masalah. Karena mereka terlalu nyaman. Kalau memang gajinya gede, sebenarnya gue nggak ada masalah sih dengan gaji kalau memang gede, ya klub mampu ya nggak jadi masalah. Tapi pembuktian diri dong. Itu kan yang jadi pertanyaan. Waktu itu juga gue nggak salah, gue nggak salah ingat gitu ya. PB Haryadi itu pernah ditawarin sama Muangthong United, klub Liga Thailand, di Liga Satunya lagi. Akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena nggak punya mental. Mereka nggak mau, gimana ya kasarnya, oh kontraknya kecil, oh di luar Indonesia. Nah ini masalah mental di pemain lokal kita. Selalu under, selalu nggak punya percaya diri, selalu nggak pede gitu loh. Ini yang sedih bagi gua gitu. Nah sekarang kalau memang harus apa mengambil langkah untuk ya istilahnya untuk nambah kuota pemain asing, kita ambil contoh deh klub-klub luar, klub-klub top Eropa. Salah satunya Liga Inggris, jangan jauh-jauh. Ya, kalian bisa searching di Wikipedia. Gue ambil contoh lah ya, yang kemarin juara Manchester City. Ya, Manchester City, kalian bisa hitung berapa pemain asingnya? 17. 17 pemain asing. Berapa pemain lokalnya? Tapi yang gue pengen tanya sama kalian sekarang, siapa pemain terbaik di Liga Inggris kemarin? Phil Foden. Berarti apa? Berarti kalau ada mentalitas, gue pengen bersaing, gue pengen kompetitif, tuh Phil Foden bisa. Terus kenapa pemain kita harus bikin tagar kampungan kayak gitu? Itu yang menurut gue di luar nalar gitu. Janganlah membangun mental primordial kayak gitu. Itu primordial namanya. Itu tuh mentalitas kolonial menurut gue. Apa ini sepak bola Indonesia? Apa gitu loh? Apa? Kalau dibalikin, tuh Liga Premier Inggris gitu ya, Liga Premier League gitu ya, mereka bisa bikin tagar kayak gitu. Apa ini sepak bola Liga Inggris? Hah? Mau ngomong apa kalian?
Tujuan dari kuota asing ditambah adalah satu, mengundang engagement, naikin kualitas liga, naikin kualitas pemain lokal. Sebenarnya kan intinya itu. Kalau kalian bikin hashtag seperti ini, berarti nggak siap maju. Pikirinnya perut, lifestyle, gaji besar, bonus besar. Itu mau sampai di situ aja sepak bola Indonesia? Nah, enggak. Gua salah satu orang yang stand terhadap, gue dukung pemain asing itu ditambah supaya pemain lokal itu mikir semua harus bisa bersaing. Makanya ya, kalau gua nih ya jadi ketua PSSI, itu pemain-pemain lokal gua naikin juga tuh Liga 2-nya. Pemain-pemain lokal yang punya kualitas, yang pantas untuk main di Liga 1 itu hanya sebagai segelintir aja. Jujur gua. Kenapa? Biar mikir supaya pemain lokal kita tuh nggak fokus eh, apa terjebak dalam, ya gue di liga udah nyaman gitu, gue di Liga Indonesia tuh udah nyaman gitu loh. Bagaimana berjuangnya seorang Asnawi itu abroad, gue salah satu. Pertama Arhan, Asnawi itu yang paling top menurut gue, punya mental sebagai pemain, punya mental gitu loh. Pemain Indonesia yang berani abroad, gajinya jauh, kontraknya jauh ya, tapi mereka berpikir tentang CV. Bagaimana mereka bisa dengan CV gue seperti ini, gue bisa majuin sepak bola gue, sepak bola Indonesia. Itu yang mereka pikirkan. Dan gue sarut, itu baru pemain nasionalis. Liga, ya liga mah bisnis. Mau ngebangun infrastruktur gimana? Mau ngebangun pembinaan seperti apa kalau tidak ada finansial yang sehat? Ya kan? Selama ini liga kita kan ngandelin sponsor. Ya kan? Gimana sponsor mau percaya tapi kalau kualitas liganya nggak naik? Gimana investor mau datang kalau misalnya liganya masih segitu-segitu aja? Itu yang harus dipikirin. Dan gue salut juga sama satu pemain Borneo FC kalau nggak salah, yaitu Diego Michel. Dia bikin postingan tuh. Dia bikin postingan, postingannya sama, hashtagnya sama, ya postingan itulah sama. Tapi dia bikin caption, tapi maaf guys, pemain untuk rekan-rekan pemain Liga 1, tapi gue setuju untuk kuota asing itu ditambah. Nah itu baru top. Itu baru top. Dia berbeda dari yang lain. Bagus lah, harus ada yang speak up juga. Makanya gue aneh, siapa yang bikin hashtag ini? Jujur aja, ya. Jujur aja, siapa yang bikin hashtag kayak gini? Gitu loh. Apakah ini by order atas kepentingan atau apa? Gue nggak tahu. Ya, gue juga nggak mau ngebahas terlalu jauh karena gue juga takut kena gitu. Gitu kan. Intinya, ya jangan malu-maluin lah gitu. Jangan malu-maluin, jangan. Tapi gue juga bangga deh dengan netizen kita sekarang. Menurut gue kan merhatiin tuh setiap pemain lokal yang posting tentang itu, yang menurut gue mendukung juga. Gue ngelihat kayak pas lihat komen-komennya gitu ya. Kalau ada yang ngomong bahasa Sunda, tong ngerakeun lah. Itu keren gitu. Terus ada yang bilang, aduh jangan malu-maluin, jangan jangan apa, jangan, ya kalian tuh harus berani bersaing apa segala macam. Menurut gua sekarang netizen kita itu udah cerdas, udah pinter. Makanya gua seneng deh sama netizen kita sekarang gitu, udah mulai terbuka pikirannya, udah open minded, nggak terlalu primordial juga gitu ya. Makanya gua kadang aneh ya, harus ya pemain-pemain kita tuh jauh lebih cerdas dari netizennya. Kok ini netizennya malah lebih pinter daripada pemain-pemainnya? Itu yang gua nggak ngerti sampai sekarang gitu loh. Oke? Ya mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Konten ini hanya bentuk dari keresahan gue aja dan asumsi gue aja. Ya gua salah satu penikmat sepak bola. Gue salah satu pendukung sepak bola Indonesia supaya jauh lebih berkembang lagi. Ya, gue melek terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, apalagi dengan perkembangan timnas sekarang. Dan yang paling penting adalah ketika liganya terbentuk, bagus, berkembang, maju, pesat, itu pasti menciptakan timnas yang kuat. Itu gue yakin 2 juta% deh buat kalian. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin video buat kalian. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram maupun di TikTok ya, Marcelo Juna 10. Oke?
Dan jangan lupa nanti tanggal 10 atau 11 ya, gue lupa. Intinya nanti pertandingan Filipina Irak lagi. Indonesia melawan Filipina, kita ada live commentary ya. Jadi kalian, gue harap apalagi subscriber gue untuk bisa join ke live reaction gue dan kita bisa diskusi bareng sambil nonton timnas Indonesia melawan Filipina. Oke, see you next time.